Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Selasa 7 Juli 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam lamanya, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksudnya, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku. Kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, hamba yang didengar. Kaunan tu diperangi. Hamba yang setia adalah mengenal tuannya dengan baik dan melayaninya dengan baik pula. Raja Daud adalah hamba bagi Allah dan dia merupakan hamba yang setia. Dia hidup berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia berada dalam lembah kelam, ia datang kepada Allah memohon pertolongan. Perikop kita hari ini merupakan bagian kelam yang dihadapi oleh Raja Daud. Ketika itu, dia sedang sakit dan merasa lemah di hadapan lawan-lawannya. Ia berada di titik rendah kehidupannya sebagai raja. Di hadapan rakyatnya juga lawannya. Rasanya itu adalah hukuman dari Tuhan atas diri sang raja. Meski tidak dijelaskan dalam perikop ini tentang kesalahan Daud pada waktu itu, namun Daud menulis agar Tuhan tidak menghukumnya dalam amarahnya. Ia memohon belas kasihan Allah. Ia memohon kesembuhan dan menanti dengan sangat pertolongan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab. Meskipun kita tidak mendapat jawaban bahwa Daud sembuh dan pulih setelah ia memohon dan berseru kepada Allah, namun kita dapat belajar dari Daud bahwa setelah ia memohon dan berseru kepada Allah, ia menjadi kuat kembali untuk menjalani kehidupan selanjutnya pun dalam menghadapi lawannya. Dalam kelemahannya, dia memilih untuk setia memohon kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan mendengar permohonannya. Sungguh, Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang setia kepadanya. Tetaplah percaya kepada Dia, berserulah senantiasa, dan naikkan permohonanmu kepada Dia, sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini.
Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan, jemaat Baji Mak Rumpak. Baik itu orang tua kami dalam masa bahagia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini dan juga dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon, kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga bekerja dengan baik dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa buat musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka, lawati mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Kami terus berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antar negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik, dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat Sinang Sinode ke-16 Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juli 2026 di Palopo. Tuhan senantiasa memberkati setiap putusan, memberkati jalannya kegiatan hingga selesainya, sehingga nantinya apa yang telah diputuskan, ditetapkan, dapat terlaksana dengan baik, semuanya untuk perkembangan Gereja Toraja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurus yang terpilih nantinya Tuhan pun memberkati dan menuntun mereka semua, sehingga boleh menjalankan setiap program-program dengan baik, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.